Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa UIN STS Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, yang mana ini adalah konten YouTube kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Agung Saputra. Dan di sini ada teman saya. Santi. Juga ada. Novita Dewi Pertiwi. Untuk itu teman-teman, kami persilakan untuk menonton. Selamat menonton. Standar Nasional Indonesia Sistem Manajemen Halal ini disusun sebagai acuan dan prinsip dalam menerapkan sistem manajemen halal untuk memberikan jaminan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi dapat terjamin kehalalannya. Persyaratan sistem manajemen halal yang ditentukan dalam standar ini melengkapi persyaratan untuk produk dan jasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya. Dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam realitasnya, banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Asas-asas yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen halal ini meliputi pelindungan konsumen. Dalam penerapan sistem manajemen halal bertujuan melindungi masyarakat muslim. Keadilan. Dalam penerapan sistem manajemen halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kepastian. Penerapan sistem manajemen halal bertujuan memberikan kepastian mengenal kehalalan suatu produk. Akuntabilitas dan transparansi. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penerapan sistem manajemen halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Efektivitas dan efisiensi. Penerapan sistem manajemen halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau. Profesionalitas. Penerapan sistem manajemen halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik. Kesinambungan. Penerapan SNI, sistem manajemen halal, dilakukan secara berkesinambungan untuk menjamin kehalalan produk, barang atau jasa yang dihasilkan. SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Manfaat tanda SNI bagi produsen dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk aman dan berkualitas, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar kosmetik. Penting dipahami, kegiatan ini dilakukan pihak yang independen, yaitu LSPRO, untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Lembaga tersebut sudah diakui kompetensinya melalui akreditas oleh CAN,
Produsen bisa mendapatkan sertifikat tanda SNI melalui suatu proses sesuai ruang lingkup sertifikasinya. Produsen ada baiknya melakukan pengecetan tersebut. Pada produk tersebut sudah ada SNI-nya atau belum di www.bsn.go.id. Jika belum ada SNI terkait, maka belum bisa disertifikasi. Daftar lembaga sertifikasi produk ada di www.bsn.go.id. LS Pro akan menindaklanjuti proses pengajuan dan akan memberikan tanda SNI produk yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan sertifikasi produk dituangkan dalam skema sertifikasi. Dalam sertifikasi tersebut sesuai. Proses pengajuan sertifikasi produk oleh produsen. 1. Perusahaan menyerahkan dokumen permohonan berupa fotokopi akte notaris perusahaan, fotokopi SIUP, PDP, fotokopi NPWP, surat pendaftaran merek Dirjen Haki, termasuk perjanjian sertifikasi dan informasi biaya yang diperlukan. 2. Tinjauan permohonan oleh lembaga sertifikasi dokumen permohonan. 3. Evaluasi atau penilaian proses produksi dan penilaian sistem manajemennya. Relevan termasuk pengambilan dan pengujian sampel produk. 4. Tinjauan hasil evaluasi. 5. Keputusan sertifikasi. 6. Penerbitan sertifikat kesesuaian. Jika produk sudah memenuhi semua syarat SNI, maka LS Pro akan memberikan sertifikat kesesuaian. Sertifikat ini akan menjadi dasar saat mengeluarkan perjanjian lisensi tanda SNI. 7. Perjanjian lisensi tanda SNI diberikan oleh BSN atau Badan Standar Nasional kepada produsen. Setelah ini, produsen dapat membubuhkan tanda SNI pada barang, kemasan barang atau label. Bila merek bukan milik sendiri, perlu ada surat pelimpahan merek dari pengguna merek bagian organisasi yang disahkan pimpinan. Surat menunjukkan wakil manajemen dan biodatanya, surat permohonan sertifikasi produk, fotokopi sertifikat sistem manajemen mutu atau sistem manajemen lainnya. Apabila pelaku usaha bukan produsen, perlu melampirkan angka pengenal impor. Untuk produsen yang akan menerapkan SNI, wajib perlu tambahan informasi mengenai peraturan menteri terkait dan penunjuk teknis penerapannya. Segera daftarkan produk usaha Anda dan mendapatkan tanda SNI. Produk bertanda SNI pilihan tepat untuk konsumen cerdas. Menurut hasil wawancara bersama Ibu Nur Cahaya selaku Satgas Halal Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, bahwa pada tahun 2014 sertifikasi halal masih berada di MUI. Namun, pada 17 Oktober 2019, sertifikasi halal dialihkan dan dimonitori oleh Kementerian Agama. Maka di MUI sudah tidak berlaku lagi. Dengan dialihkan ke Kementerian Agama, sertifikasi halal diurus oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH ini berada dalam naungan Kementerian Agama. Saat ini, Kota Jambi baru mempunyai Satgas Halal. Untuk memeriksa produk yang akan dijadikan halal, apa yang terkandung dalam makanan yang halal tersebut, itu tugas dari LPH. Namun LPH di Kota Jambi itu LPPOM. Jadi tugas MUI di sini hanya memberikan fatwa dari hasil yang diaudit oleh LPH atau LPPOM. Maka di sini LPH, MUI
BPJPH dan Kementerian Agama sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi, untuk mengeluarkan sertifikasi halal itu melalui Kementerian Agama. Nah, berikut ini layanan sertifikasi halal di Kota Jambi. Baiklah, selanjutnya persyaratan layanan sertifikat halal daerah Provinsi Jambi. Jadi, untuk mendapatkan sertifikat halal, perlu adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya surat permohonan. Kita mengajukan surat permohonan sertifikat halal kepada Kemenak. Dan yang kedua ada formulir pendaftaran. Kemenak memberikan formulir pendaftaran kepada orang yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Yang ketiga ada proses pengolahan produk. Kemenak mengolah produk yang ditawarkan atau produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Yang keempat ada sistem jaminan halal, yaitu mengacu pada dokumen khas 23.000 yang telah disepakati oleh LPOM. Yang kelima ada aspek legal, yaitu seperti dokumen NIB, NPWP, LUMK, IUI, SIUP, API, NKV, dan lain-lain. Namun, Kemenak sendiri menjelaskan, jika ada dokumen NIB itu cukup untuk mewakili dokumen lainnya. Yang keenam, ada daftar produk. Orang yang mengusulkan atau mengajukan permohonan sertifikat halal harus memberikan semua identitas produk yang ditawarkan. Yang ketujuh, ada daftar bahan. Harus disertai oleh daftar-daftar bahan yang ingin diajukan. Yang kedelapan, itu ada identitas penyelia halal. Penyelia halal merupakan orang yang bertanggung jawab atau orang yang sudah bersertifikat dan mengawasi produk baik itu dari sebelum sampai sesudah produk itu jadi. Yang kesembilan, itu ada identitas pendaftar, yaitu menyertakan salinan KTP dan surat kuasa dari pimpinan perusahaan. Dan yang ke-10, ada dana lokasi. Itu jikalau orang yang ingin mengajukan sertifikat halal ada tempat tersendiri dalam produksinya. Alur layanan sertifikasi halal. Yang pertama itu ada permohonan, yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang mana ini ditangani oleh Kemenak atau BPJPH. Selanjutnya ada pemeriksaan, yang mana BPJPH atau Kemenak melakukan pemeriksaan dokumen terhadap pemohon. Yang ketiga ada penetapan. BPJPH atau di Jambi ini disebut dengan Satgas Halal mengajukan berkas-berkas kepada pusat dan diperiksa oleh pusat. Selanjutnya, pusat menyerahkan kembali kepada BPJPH atau Satgas Halal yang di Jambi. Lalu, BPJPH atau Satgas Halal mengajukan atau memberi berkas-berkas kepada LPH atau LPPOM untuk melakukan pemeriksaan dan atau menguji kehalalan produk selama kurang lebih 40 hari kerja. Bisa kurang dari 40 hari kerja. Lalu LPH atau LPPOM di Jambi memberikan berkas yang sudah diperiksa atau barang atau produk yang sudah diperiksa kepada Kemenak lagi atau Satgas Halal. Selanjutnya, Kemenak memberikan kepada MUI dan ditetapkan kehalalan produk, yaitu sidang fatwa oleh MUI selama kurang dari 30 hari kerja. Selanjutnya, MUI yang sudah melakukan fatwa harus memberikan lagi kepada Satgas Halal atau Kemenak terkait dengan hasil dari sidang fatwa tersebut. Selanjutnya, BPJPH atau Satgas Halal Kemenak memberikan sertifikasi halal dan sudah bisa menerbitkan sertifikasi halal. Begitulah alur dari pelayanan sertifikasi halal.